Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini obrolan pagi ini dengan tema kita yaitu transformasi di era digital bersama dengan Pak Bugi selaku Kepala RRI Stasiun Bengkulu. Pak Bugi, kalau Bapak lihat masyarakat sekarang sudah bisa berbaurkah dan menerima di era digital seperti saat ini? Bukan hanya anak milenial ya, anak-anak muda, tapi juga bagi orang tua gitu kan? Sudah bisa. Ya mereka itu tadi adaptasi harus ya. Jadi mau usianya muda, sudah dewasa, saya nggak mau bilang tua lah ya. Ya ikut lah, kan di medsos sekarang bisa dilihat kan yang update status bukan cuma anak-anak milenial aja kok. Iya. Tapi kan untuk digital ini ternyata juga berdampak bagi masyarakat ya Bapak ya. Kadang orang-orang mencari keuntungan di sana ya kan, seperti kasus-kasus yang baru-baru ini live di media sosial untuk mendapatkan uang gitu kan, mencari perhatian. Itu gimana Bapak tanggapannya? Sesuatu itu pasti ada dampak ya, ada yang positif ada negatifnya, tergantung kita dari mana melihatnya, terus juga bagaimana kita memanfaatkan. Bukan cuma yang siram-siram itu kan. Iya. Itu bukan cuma itu aja Pak. Sekarang gini, mungkin di rumahnya Mbak Agnes sekarang ini ada orang tua, ada adik, ada kakak, kita duduk satu meja tapi pikiran kita kemana-mana kan, asik masing-masing. Itu salah satu dampak sosialnya ya. Terus ya itu gimana, ada dampak sisi saya sebutnya bukan negatif ya, sisi kurang pasnya lah ya. Generasi jadi agak sedikit terpengaruh, mereka maunya semua instan. Iya benar. Ya kan? Itu mandi dapat uang instan kan? Dia pikir nggak usah sekolah, ngapain, nggak usah ini itu. Dengan gini aja udah dapat uang gitu kan? Saya dengar malah katanya ada yang dapat 80 juta katanya. Ya tapi kan yang sekarang ini ya tugas kami lah yang sudah lebih dewasa itu memberitahu itu abadi nggak seperti itu. Ya kan? Semua instan hasilnya akhirnya juga akan instan juga. Sementara kita hidup kan tidak instan. Iya. Kita hidup kan panjang ya. Ini yang harus diberi pemahaman bahwa ikutilah perkembangan digital, tapi ya pahami dengan sebaik-baiknya. Kalau orang bilang, kalau saya bilangnya saring dulu baru sharing lah. Iya benar. Tapi kan kebanyakan orang-orang dewasa ini ya banyak nge-share tuh sebelum mereka memahami terlebih dahulu dan juga mengetahui ini fakta atau hoax nih, sudah disebar di media sosial, sudah disebar di grup keluarga, karena seperti itu ya Pak ya. Iya, karena ya yang rame gitu sih gitu. Iya, kecuali institusi kita ya. Kalau institusi kita kan tidak bisa. Alhamdulillah enggak ya. Seperti itu ya. Tapi kan yang rame itu ya itu gitu loh. Jadi ke depan ini kan memang harus sudah ini, nanti mungkin Mbak Kris juga sudah tahu, sudah ada yang namanya AI itu, artificial intelligence. Ya kan? Itu sekarang beberapa bidang pekerjaan sudah di take over sama mereka, sama artificial intelligence. Ya kan? Bahkan penerimaan CPNS, PNS sekarang ada beberapa bidang yang sudah tidak dibuka lagi karena kedepannya itu akan digantikan oleh AI tadi, artificial intelligence tadi. Penyiar loh, jangan salah, ada satu radio di Cina itu semua sudah pakai robot. Pakai robot? Jadi penyiarnya robot? Robot. Semua sudah komputerisasi, nggak ada orang sama sekali. Dia siaran 18 jam. Waduh. Saya lupa nama stasiunnya itu. Tapi sudah mulai diuji coba di Cina. Dan gilanya lagi, kalau bilang hebatnya lagi, karena dia tuh mesin ya, kita bilang mesin kan ya. Itu karakternya bisa disesuaikan dengan kemauan pendengar dan situasional. Kalau dia lagi bawain acara malam-malam, dibikin suaranya seperti apa gitu kan. Ya kan, tanpa harus dibuat-buat kalau seperti kita ini kan, karena dia engine kan mesin. Itu di Cina sudah mulai. Tapi kan akhirnya nanti mengurangi sumber daya manusianya juga ya. Banyak juga masyarakat yang mungkin nanti tidak punya pekerjaan kalau misalnya kebanyakan nanti seperti itu ya, difungsikan robotnya ya bagi berbagai macam pekerjaan. Betul. Sekarang ya kan. Jadi kan kalau saya baca ke depan itu memang nanti itu manusianya itu pengendalinya. Gitu lah. Kita penikmatnya. Justru nanti supportingnya itu ya dari
digitalisasi ini semuanya gitu loh. Ya mungkin kalau ke bandara di sini mungkin masih ini ya, tapi di bandara Jakarta itu sudah sebetulnya itu mesin loh yang ngomong. Iya, iya, iya. Tergantung dari masyarakatnya mau menerima atau enggak ya. Kadang-kadang Iya. juga beberapa daerah tuh belum mau menerima digital nih Pak. Alat-alat digital misalnya seperti yang di bandara seperti Bapak bilang tadi kan. Itu juga kan perlu edukasi kepada masyarakat, bukan hanya semata-mata langsung blek gitu kan. Mereka juga nggak tahu bagaimana cara mengaplikasikannya begitu kan. Ya itu lebih ke ini tadi sisi daripada sosialnya kan hilang lapangan pekerjaan Iya. hilang ini. Tapi saya kira di edukasi karena ada juga kok yang memang tidak bisa tersentuh oleh robot. Tetap sisi-sisi manusiawinya Iya. tuh harus ada. Itu ada tetap. Jadi itulah perlunya kita sering berikan pemahaman bahwa ini bukan untuk menggantikan. Jadi teknologi itu hadir bukan untuk mematikan salah satu pihak, tapi untuk membantu, untuk lebih memudahkan kita bekerja. Ya kan sekarang ya ini loh, lebih mudah kita bekerja. Iya, kan. jadi jangan salah mengartikan ya dan Betul. juga salah mengambil Menggunakan. tindakan ya menggunakannya begitu kan. Tapi sekarang nih karena semua serba digital dan juga media sosial, kebanyakan orang tuh nggak ini ya Pak ya, nggak paham bahwa pentingnya menjaga rahasia. Karena kan di-share alamatnya, terus juga kadang-kadang hal-hal yang berbau privasi itu akhirnya di-share dan bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang Nah, menyalahgunakannya gitu kan. itu jadi itu tadi pengendalian itu kan sekarang benar-benar di kita sendiri. Semakin maju teknologi, kita mau ngapain aja bisa. Tapi tinggal kita yang mengendalikan diri kita sendiri. Gitu loh ya. Kalau memang mau buka-bukaan ya dengan mudahnya. Iya. Gitu loh. Kalau mau tutup ya tutup sekalian. Tentu kita harus pintar-pintar menjaga privasi dan juga memilah nih mana yang harus di-share dan juga tidak. Seperti itu ya Bapak ya. Betul. Oke Pak Bogi, kita akan jeda sejenak. Nanti akan kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu transformasi di era digital. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.